Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Nur Aminuddin dalam mata kuliah Business Intelligence. Di minggu ini saya akan menjelaskan tentang komponen Business Intelligence yang kedua, yaitu data warehouse. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, Business Intelligence itu ada 4 komponen, yaitu Business Analytics, Data Warehouse, Business Performance Management, dan User Interface. Nah, kali ini saya akan lebih menjelaskan ke Data Warehouse. Apa itu Data Warehouse? Menurut Barry Devlin, IBM Consultant, jadi si gudang data atau data warehouse ini hanyalah penyimpanan data tunggal, tapi lengkap dan konsisten, yang diperoleh dari berbagai sumber dan tersedia bagi pengguna akhir dengan cara yang dapat mereka pahami dan gunakan dalam konteks bisnis. Nah, jadi penyimpanan data yang lengkap, tunggal, jadi data center lah ya intinya istilahnya, yang diperoleh dari berbagai sumber. Nah, jadi nggak cuma satu sumber doang, berarti dia internal dan juga eksternal gitu. Eksternalnya kan ada banyak sumber. Terus tersedia bagi pengguna akhir dengan cara yang dapat mereka pahami. Nah, berarti kebanyakan ini nanti banyaknya adalah berupa grafis, statistik, chart gitu ya. Jadi lebih gampang dipahami. Menurut OWH Inmon tahun 92, udah lama ya, data warehouse adalah kumpulan data yang memiliki sifat berorientasi pada subjek, terintegrasi, memiliki variasi waktu, dan bersifat permanen, yang biasa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Bisa dalam bisnis, bisa dalam mungkin suatu kasus, pokoknya keputusan ya. Bisa buat apa aja, gak cuma bisnis sebenarnya. Jadi dia berorientasi pada subjek, bukan aplikasi. Nah, jadi kalau aplikasi kan misal sistem informasi akademik, berarti nanti aplikasinya berhubungan dengan semua akademiknya. Nah, subjeknya itu nanti ada banyak hal subjeknya di dalam sistem informasi akademik ini. Mungkin gurunya atau kurikulumnya atau mungkin penjadwalannya, ada banyak. Nah, jadi data warehouse itu lebih berfokus pada satu subjeknya, jadi bukan aplikasinya gitu ya. Terus dia terintegrasi karena dari banyak data tadi ya, sumbernya terintegrasi. Kemudian data-data dalam warehouse itu di timestamp, artinya dicap waktunya. Jadi ini datanya kapan gitu, biar jelas ada historinya. Dan dia permanen, nggak dihapus ya. Karena ada historinya, nggak boleh dihapus. Ada istilah data warehousing. Data warehouse itu adalah membangun warehousing ya. Data warehousing itu membangun database untuk mendukung kegiatan pengambilan keputusan suatu departemen atau unit bisnis. Kalau data warehouse sendiri, kesimpulan dari yang udah saya jelaskan tadi ya, si data warehouse ini adalah database yang bertipe read only. Jadi dia bertipe read only, walaupun sebenarnya nanti bisa dibuat bisa update, tapi kebanyakan tetap read only. Jadi cuma buat ngebaca data aja, cuma buat ngambil data aja untuk membantu pembuatan keputusan. Berisi data operasional dan data eksternal yang memiliki cap waktu, memiliki timestampnya, jadi biar kelihatan historinya. Data warehousing is data delivery system. Jadi data warehousing itu intinya adalah sistem yang bertugas untuk menyampaikan data. Makanya kan dia cuma read only, banyakannya gitu. Jadi cuma buat mengirim data, menyampaikan data. Jadi data-data yang berasal dari berbagai sumber, web, libraries, data scientist, atau personal database, data internal gitu, diintegrasikan semua dan
tampilkan ke klien gitu, dengan apa namanya, tampilan yang mudah dimengerti. Biasanya pendekatan tradisional itu seperti ini. Jadi ada banyak sumber data, terus diintegrasi, kemudian langsung disampaikan ke klien. Nanti klien juga bisa ngupdate data, ya. Jadi ini ngupdate data langsung ke berbagai sumber. Nah, ini pendekatan tradisional. Tapi kalau pakai data warehouse, sebelum ke klien, dari integration system harus masuk dulu datanya ke data warehouse. Ya, jadi datanya dikumpulin dulu ke dalam satu data center data warehouse-nya, baru ditampilkan ke klien. Seperti itu. Nah, jadi dengan pendekatan seperti ini, prosesnya akan lebih cepat. Kalau ini kan nanti berdasarkan query apa, langsung diambil dari klien, query-nya apa, terus dicari sama integration systemnya. Nah, kalau ini si kliennya itu ya query-nya langsung dijalankan sama data warehouse. Jadi kalau integration system kan dia akan ngecek query-nya di database ini, dan masih banyak database lain. Jadi ada banyak yang dicek sama si integration systemnya. Tapi karena query-nya di data warehouse dan semua datanya itu udah ada di data warehouse, jadi yang dicek cuma satu tempat aja, nggak banyak tempat. Ya, gitu ya. Jadi otomatis sistem query-nya atau pencarian datanya lebih cepat. Ya, bedanya di situ. Karena udah dikumpulin duluan dalam satu tempat. Jadi nggak mondar-mandir gitu lah, bolak-balik gitu ke banyak tempat. Terus ada berbagai cara mengurus data. Kalau kalian di bidang programming itu pasti ngerti ya. Untuk mengurus data itu bisa dilakukan melalui banyak hal. Ada menggunakan table. Ya, table itu ya kayak kalian di Excel gitu banyak. Atau mungkin kalau kalian pernah pakai Microsoft Access, itu juga dia bersifat kayak table gitu doang. Kemudian ada data hierarki. Biasanya ini berhubungan juga dengan OOP juga ya. Ada hierarki, ada data utama, kemudian di bawah data utama itu ada data subnya ada lagi data lainnya gitu. Kemudian network, jaringan. Ya, jadi datanya disebar di berbagai jaringan gitu. List. Nah, biasanya kalau kalian pernah paham tentang Java, bahasa pemrograman Java, nanti di situ ada list namanya. List itu sebenarnya hampir sama seperti array. Ya, tapi kalau list itu dia bisa menyimpan lebih dari satu jenis data. Nah, kalau array itu dia cuma bisa nyimpan satu tipe data. Terus bisa lewat files, bisa juga lewat object gitu ya. Nah, semua hal ini bisa digabungkan ke dalam yang namanya data warehouse, multidimensional database. Itu. Data warehouse requirement, jadi kebutuhan data warehouse itu harus bisa menyupport 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal ini. Pertama, support for universal access to multi-platform database, jadi bisa mengakses banyak database, jadi nggak cuma satu database. Kemudian support untuk berbagai jenis user, kemudian membedakan mana yang operasional, mana yang informasional. Kemudian mendukung data yang dipisah secara jaringan, network data. Nah, jadi datanya dipisah-pisah dalam jaringan. Data warehouse itu bisa sanggup mengambil data-data yang terpisah itu. Terus support for directories, repositories, and information model. Nah, jadi berbagai directories itu maksudnya mungkin folder-folder yang ada file-filenya, repositories, terus berbagai informasi model. Kemudian mendukung advanced and user interface. Jadi user interface-nya itu harus lebih advance.
advanced ini maksudnya adalah lebih mudah dimengerti ya. Makanya nanti banyak grafisnya, banyak chartsnya. Jadi ini contohnya access to heterogeneous data. Jadi mengakses banyak database ya. Jadi database dari HP, dari Compaq, DEC, IBM bisa diakses, bisa diakses dan diintegrasikan. Nah, masalahnya kan di sini nanti banyak sekali tipe data yang berbeda-beda. Gimana caranya si data warehouse ini dia bisa menggabungkan itu semua dan menyeragamkan itu semua. Terus dia juga support multiple user types atau berbagai jenis user. Misal buat top eksekutif, manajer, analis, pengembang produk, konsultan, pengacara dan lain-lain. Itu harus bisa disupport oleh si data warehouse ini. Ya, misal kalau di perusahaan dia bisa data warehouse ini bisa support untuk top eksekutif atau manajer atau analisnya atau pengembang produknya atau mungkin pengacaranya, dia ngakses data-data hukum atau keputusan-keputusan atau aturan-aturan perusahaan gitu. Jadi harus bisa memberi akses atau mendukung akses berbagai tipe user. Kalau kalian pernah baca Omnibus Law, Omnibus itu kan 1000 halaman ya. Ya kalau nggak pakai mesin kayak gini, ya pasti lama sekali untuk ngebaca satu-satu. Ya, tapi dengan ada data warehousing terus nanti di analisis, si pengacara ini kerjaannya jadi lebih mudah. Gitu. Jadi nggak perlu hafal 1000 halaman itu ya, kasihan. Kemudian ada juga pemisahan sistem operasional dan sistem informasi. Kalau sistem operasional itu digunakan untuk kegiatan operasional. Kemudian karena dia digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari, misalkan aplikasi kasir atau aplikasi pegawaian gitu ya, operasional digunakan setiap hari, response time-nya itu harus cepat dan dapat diandalkan, memiliki keamanan yang dapat diandalkan juga. Terus dapat direcovery datanya. Sewaktu-waktu kalau datanya hilang bisa diambil lagi. Nah, kalau sistem informasi itu pengolahan data dengan output berbagai informasi yang berguna. Jadi kalau nanti kalian TA-nya bikin tentang sistem informasi, berarti yang dititik beratkan di situ adalah informasi apa yang dihasilkan di sistem kalian. Ya. Jadi bukan pengolahan datanya. Kalau pengolahan data nanti lebih ke sistem operasional. Kemudian memanfaatkan data dalam jumlah besar dan perlu mengambil data dari berbagai sumber. Nah, semua data yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan informasi seringkali tidak berada pada basis data operasional yang sama. Jadi kita punya sistem operasional kepegawaian, akademik, kemudian mungkin laboratorium, kemudian keuangan, banyak operasionalnya ya. Nah, bisa jadi untuk kebutuhan informasi itu tidak berada pada server atau basis data yang sama. Nah, contohnya di sini kebutuhan akan negosiasi tenaga kerja dapat berasal dari berbagai basis data operasional atau server basis data operasional. Jadi ada banyak seperti manufaktur, personalia, dan akuntansi. Nah, jadi si data warehouse ini harus bisa menggabungkan berbagai server ini dan diintegrasikan. Nah, kalau ini dia contoh sederhananya ya, pakai Excel, terus dibuatlah chart statistik. Nah, harus bisa seperti ini nanti sistemnya. Jadi sebenarnya ini bukan buat data warehouse-nya, tapi data warehouse itu harus bisa bukan data warehouse-nya. Jadi si sistem yang kita bikin nanti atau mungkin Excel ini dia harus bisa mengakses data warehouse-nya. Nah, berarti otomatis si data warehouse ini harus bisa menyediakan data yang dibutuhkan sama si Excel ini sehingga bisa menjadi seperti ini datanya. Gitu.
Sama, kita bikin sistem seperti apa, terus kita butuh data warehouse itu harus bisa menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibuat gitu ya. Nah, itu maksudnya support for advanced end user interface itu. Jadi apapun user interface-nya sama si data warehouse ini siap datanya. Ini udah terformat, udah bagus itu. Siap dipakai gitu pokoknya. Nah, itu data warehouse-nya. Nah, untuk mengakses data warehouse ini bisa menggunakan banyak cara atau banyak tools. Bisa pakai desktop database, spreadsheet, desktop query tools, decision support system, executive information system, multidimensional database, OLAP, data visualization tools, data mining tools, business modeling, dan simulation tools. Ada banyak. Nah, jadi data warehouse itu sekali lagi adalah intinya tempat penyimpanan datanya, tempat mengintegrasikan banyak data, digabungkan, kemudian diseragamkan biar datanya siap dipakai. Nah, yang pakai datanya seperti ini, tools-toolsnya yang pakai seperti ini. Atau kita bisa bikin sistem sendiri yang bisa mengakses si data warehouse-nya. Kemudian ada istilah OLTP dan OLAP. OLTP itu adalah Online Transaction Processing. Kalau OLAP, Online Analytical Processing. Jadi di OLTP itu dia proses di operasionalnya. Nah, jadi bagian operasionalnya. Kalau OLAP itu sendiri dia proses di warehouse-nya. Jadi gimana ngambil datanya, analisisnya. Nah, itu lebih ke warehouse-nya. Kalau operasional itu kan dia cuma mencatat data transaksional aja. Nah, jadi kayak kita nyatat data transaksi, nyatat data pegawai, nyatat data presensi, nyatat data inventory komputer gitu. Itu kan sebenarnya operasional semua ya, pencatatan data. Nah, untuk analyticalnya itu di OLAP. Oke, jadi datanya kalau standar DB atau OLTP itu lebih banyak kegiatan update data. Nah, kalau OLAP yang warehouse itu lebih banyak kegiatan read datanya, jadi ngambil data doang. Kalau OLTP karena dia operasional berarti ada CRUD-nya biasanya kan, ada insert, update, delete, read gitu. Query-nya simple. Kalau standar DB query-nya simple, paling kalau ada informasi yang dikeluarkan cuma join tabel gitu, paling maksimal gitu. Where-nya nggak banyak. Tapi kalau warehouse query-nya itu kompleks. Nanti ada where, join table, union, terus sorting by, kemudian group by, dan lain-lain. Query-nya itu kompleks. Jadi nanti bisa pakai banyak subquery juga. Karena emang banyak data yang digabung-gabungkan, diintegrasikan ya. Kemudian ukuran datanya itu dari megabyte sampai gigabyte. Kalau warehouse ukuran datanya dari gigabyte sampai terabyte. Kalau LTP itu datanya terkini ya. Biasanya kita input data udah ada, kita input data baru langsung tersimpan, input data baru langsung tersimpan. Kalau warehouse itu sejarah, karena dia ngambil dari banyak data, otomatis kan datanya udah ke input duluan. Ngambil dari banyak data terus digabungkan, diintegrasikan menjadi satu gitu ya. Jadi datanya udah ada, baru diekstrak, diambil sama si warehouse ini, makanya dia history. Terus raw datanya mentah ya, kita inputkan apa ya udah datanya seperti apa adanya. Data pegawai ya udah nama, NIK, kemudian alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Tapi kalau warehouse itu datanya sudah digabungkan dari berbagai sumber dan disimpulkan, dibuat mudah dibaca gitu ya. Jadi udah jadi format laporan gitulah. Misal kalau kalian bikin laporan transaksi ya, nanti si analoginya lah, nanti di dalam data warehouse laporan transaksi ini udah disimpulkan. Jadi bulan ke-1 tahun 2020 jumlah transaksinya segini, total transaksinya segini, profitnya segini,
cost biaya produksinya atau pengeluarannya segini, kemudian jumlah customernya segini dan seterusnya. Itu udah disimpulkan semua di data warehouse, jadi tinggal dipakai. Kemudian kalau OLTP itu ribuan penggunanya, kan ribuan sampai jutaan gitu. Kalau warehouse dia malah lebih sedikit penggunanya, karena yang menggunakan warehouse nanti yang mengakses data-data itu nanti cuma manajer, top eksekutif atau orang-orang yang berkepentingan, yang punya kendali untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi nggak semuanya bisa mengakses. Kalau LTP kan semuanya bisa mengakses. Customer, pembeli juga bisa jadi bisa mengakses di OLTP-nya. Itu ya. Terus tantangan pada data warehouse. Jadi tantangannya sebenarnya kalau kalian nanti ngambil S1 atau S2, ini tantangan ini bisa jadi judul tesis atau judul skripsi yang sendiri gitu. Karena emang harus dibahas secara mendalam. Jadi tantangannya desain atau perancangan warehouse, cara ekstrak data dari berbagai sumber itu gimana, metode-metodenya, cara integrasi data, cara integrasi data, terus membuat data menjadi seragam sehingga gampang untuk diambil, dibaca, gampang untuk di-querykan gitu ya. Kemudian gimana caranya maintenance si warehouse-nya ini, optimalisasi kecepatan, keamanan, dan kehandalan dari data warehouse. Kemudian gimana caranya si data warehouse ini bisa mengikuti perubahan keadaan zaman itu. Nah, jadi bisa jadi inputannya sekarang ada HP, ada laptop, komputer. Bisa jadi di berapa tahun kemudian semuanya itu inputannya itu semuanya dari sensor, dari Internet of Things, dari mobil itu nanti bisa nginputin sendiri datanya dan lain-lain. Jadi ada banyak AI gitu. Nah, gimana caranya si data warehouse bisa ngikutin perubahan atau keadaan zaman. Itu tantangannya. Nah, kalau goal saya di si data warehouse ini gimana bisa meningkatkan performa, impact on operational system. Kemudian fleksibilitasnya gimana? Jadi kalau ada perubahan data struktur, si data warehouse ini bisa bisa ngikutin gitulah. Scalability, jadi number of user atau volume of data. Jadi gimana data warehouse ini bisa mengikuti perkembangan jumlah user. Jadi user kalau baru awal rilis kan biasanya usernya baru dikit nih, baru 10, 100 gitu. Nanti lama-lama usernya makin banyak, jadi 1000, 1.000.000, 10 juta. Gimana si database ini bisa punya scalability itu. Nah, jadi bisa menampung seberapa banyak pun user perkembangannya, seberapa banyak pun data gitu. Kemudian data warehouse juga harus ease of use, harus mudah digunakan di berbagai lokasi, terus formulasinya gampang digunakan, rumus-rumusnya gampang untuk query-nya, penggunaan query-nya, terus navigasi untuk halaman-halamannya gampang, menu-menunya gampang, untuk manipulasi datanya juga gampang. Kemudian data quality-nya dia konsisten, bener, terus timely itu nanti ada waktunya, integrated, terintegrasi. Terus dia harus punya koneksi ke detail business transaction. Jadi ada koneksi ke detail transaksinya. Nah, jadi bisa di-querykan semua jenis-jenis transaksi, pengeluaran, pemasukan, distribusi data, distribusi produk dan lain-lain. Nah, dia harus punya semua koneksi ke situ. Oke, itu saja mungkin materi tentang data warehouse ya, yang masih dasar sebenarnya ya, yang cukup kalian tahu seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan bisa langsung ditanyakan lewat WhatsApp. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau penjelasan yang mungkin kurang gitu ya. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.